Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 18 Juli 2025. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 12 ayat 1 sampai dengan 8. Kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu ada cuplikan video yang diambil dari rekaman kamera CCTV. Yang buat saya cuplikan video ini sangat istimewa. Di salah satu apotek, banyak orang sedang berbaris untuk mengantre gilirannya membeli obat. Tiba-tiba datang seorang ibu yang sedang mengandung, meminta kepada barisan terdepan agar ia boleh didahulukan. Dan yang terdepan ini bersedia untuk memberikan urutan antriannya kepada ibu ini. Lalu ia berjalan ke belakang, ngantri dari belakang lagi. Orang kedua yang melihat keluhuran budi orang baik yang memberikan antriannya kepada ibu yang mengandung ini, akhirnya meninggalkan antriannya di urutan kedua dan langsung bergegas ke belakang untuk mengantri. Demikian juga diikuti dengan orang ketiga dan seterusnya. Hingga orang yang baik ini tadi yang telah memberikan tempat antriannya buat ibu yang mengandung itu kembali berada persis di belakang ibu yang ia beri antrian. Luar biasa kan? Ini kisah nyata. Saya belajar dan saya sungguh sangat meyakini yang namanya menaburkan kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Dan kebaikan itu menular. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Dalam firman hari ini Yesus ditegur oleh orang-orang Farisi. Karena murid-muridnya memetik bulir gandum di hari Sabat. Mereka mencela Yesus dan para muridnya dengan berkata, "Lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Dalam hukum Sabat, orang-orang Yahudi dilarang untuk bekerja, mengembalakan ternak dan bercocok tanam." Murid-murid Yesus dicela oleh orang-orang Farisi karena mereka mengira para murid Yesus sedang menuai panenan di hari Sabat. Ini jelas melanggar hukum Sabat, pikir mereka. Lantas, mengapa Yesus malah membela para muridnya yang kedapatan melanggar hukum Sabat? Pertama, disebutkan dalam kisah bahwa para murid tidak sedang menuai panenan, namun mereka lapar. Mereka memetik bulir gandum untuk mengenyangkan lapar mereka. Kedua, ngapain juga orang-orang Farisi ada di ladang gandum? Jangan-jangan mereka berlaku munafik, mencela orang lain
sementara mereka sendiri melakukan hal yang melanggar itu. Dan yang ketiga, sabda Yesus yang mengatakan, di sini ada yang melebihi bait Allah. Atau Yesus berada di atas hukum Taurat. Artinya, kehadiran Yesus adalah untuk menyempurnakan, menggenapi hukum Taurat dan hari Sabat, peraturan Sabat. Dalam firman ini sekurang-kurangnya Yesus mengajar 3 hal kepada kita. 1, jangan terlalu cepat menilai orang lain dan menghakimi orang. 2, jangan berlaku munafik. Dan yang ketiga, Yesus menghendaki agar kita saling menaruh belas kasih. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ketaatan buta terhadap hukum membuat orang gelap mata dan menjadi pribadi yang hanya sekedar legalis namun tidak humanis. Yesus ingin membuka mata kita supaya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang mau menaburkan kebaikan, menularkan kebaikan di tengah kehidupan. Sudahkah kita melakukannya? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.